Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, sadal ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashabal madaris, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci Al-Ahdul Jadid, The New Testament. Ada negara yang sudah maju, punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, punya undang-undang, punya aturan, namanya negara Romawi. Tapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Yang namanya budak lebih mulia anjing, lebih mulia binatang daripada budak. Itu disepakati oleh pembesar negara dan pembesar agama. Bahkan yang paling senang, pemerintah Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Budak dan budak diadu di lapangan, ditonton oleh raja, pemimpin negara, dan pemimpin agama. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, tepuk tangan, dianggap acara sukses. Kalau sudah ada yang mati, itu berarti ada jahiliyah, padahal sudah punya agama. Padahal percuma agama, percuma kitab suci kalau masih ada sisi jahiliyah. Pernah ada raja yang sangat zalim, namanya Kaisar Nero. Dalam sejarah dikatakan dia pernah membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di jalan itu sambil ketawa menikmati melihat 600 budak yang dibakar. Pernah ada pemberontakan oleh para budak dipimpin oleh seorang namanya Spartacus. Nih, kalau yang nonton film ada di filmnya ini. Tapi film sejarah nggak apa-apa, bagus. Spartacus. Tapi pemberontakan itu sia-sia, tidak ada artinya menghadapi kekuatan negara. Semua diberangus, dibunuh. Budak-budak yang mencoba berontak itu. Itu jahiliyah sebelah barat. Sebelah timur ada negara besar, sudah maju, punya agama, namanya Zoroaster, punya kitab suci, namanya Avesta Sandinista, punya undang-undang, namanya kitab Hammurabi. Tapi sisi kegelapan jahiliyah sangat mengerikan. Kalau ada orang kecil
salah melanggar hukum, dihukum sekejam-kejamnya. Ditusuk pakai tombak, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang, dibakar hidup-hidup. Itu kalau rakyat kecil mencuri ayam. Tapi kalau yang melanggar hukum orang besar, keluarga raja, tetangganya raja, tukang cukurnya raja, tukang pijitnya raja, maka tenang-tenang saja. Tidak ada hukum yang menimpa mereka. Ya hampir kayak di kita sendiri lah, gitulah kira-kira. Itu namanya jahiliyah. Walaupun sudah punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang, tapi kezaliman sangat merajalela. Di tengah-tengah antara barat dan timur ada bangsa Arab. 15 abad yang lalu bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Rata-rata buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Rasulullah pun juga an-nabiyul ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang bisa nulis waktu itu kira-kira 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu yang bisa nulis kira-kira. Yang lainnya buta huruf. Dari sisi agama mereka sangat sesat, menyembah batu tanpa kitab suci, tanpa dasar teologi. Beda dengan orang Buddha, orang Hindu, nyembah batu ada kitab sucinya. Rigveda, Mahafad Gita, itu kitab suci orang Buddha Hindu. Tapi kalau mereka orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Ketika itu berhala di sekitar Masjidil Haram ada 360, antara lain Hubal, Manah, Lata, Uzza, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Itu nama Tuhan mereka itu, antara lain. Semuanya 360. Likulli hizbin bima ladaihim farihun. Setiap suku membanggakan Tuhannya masing-masing. Itu jahiliyah Arab. Mudah sekali perang antar suku. Dan kalau sudah perang puluhan tahun, pernah terjadi perang 40 tahun namanya perang Fijar. Gara-gara ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya onta dan yang punya sahibul bait, majikan tamu. Perang 40 tahun. Nabi waktu itu umur 14 tahun, ikut membantu membawakan anak panah pamannya. Abu Talib ikut perang, Nabi membawakan anak panah. 40 tahun perang Fijar. Kalau punya anak perempuan, daripada menjadi beban, tidak bisa membantu kehidupan, gak bisa cari air, gak bisa cari rumput, anak perempuan, lebih baik dikubur sejak bayi, hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya ketika masih bayi. Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anaknya sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Itulah jahiliyah Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah mengutus seorang bernama Muhammad. Nabi Muhammad lahir tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, yang biadab, membawa risalah Islam. Risalah yang akan menyampaikan akidah dan syariah, juga menyampaikan akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Itulah misi Islam. Sehingga agama Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja, bukan hanya rukun iman yang 6 saja, tapi membangun budaya, membangun akhlakul karimah, masyarakat yang berprestasi,
masyarakat yang berakhlak, jujur, amanah. Percuma rajin sholat, percuma umroh tiap tahun kalau dia korupsi. Seumpama percuma berakidah rukun iman sing 6, percuma haji tiap tahun kalau dia dengan tetangga tidak akur. Seumpama omongannya kotor, suka bentak-bentak orang, meremehkan orang miskin, merendahkan tetangga, menganggap hebat dirinya sendiri paling hebat. Ada kayak itu ada? Ada ya. Percuma akidah syariahnya benar kalau pendidikan tidak maju, kalau ekonomi tidak maju, kalau peradaban tidak maju, itu percuma. Maka Islam bukan hanya akidah syariah, tapi Islam dinus taqafah wal hadarah wal insaniyah. Islam membawa misi peradaban, budaya, dan kemanusiaan. Langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Arab, pertama kali menyampaikan Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama, Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu langkah pertama. Oleh karena itu, para mubaligh, para khotib, para penceramah, kalau ceramah, kalau khutbah harus berdasarkan ayat Al-Qur'an. Jangan pidato kesana kemari sampai muntuk. Tidak satupun ayat Quran. Aduh, itu bukan dakwah namanya, dongeng namanya. Jangan hanya pidato kesana kemari tanpa berdasarkan Al-Quran. Nabi Muhammad pertama kali dakwah menyampaikan Al-Quran. Orang Arab semua heran. Kita semua tahu Muhammad yatim piatu, dari kecil menggembala kambing, tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tidak pernah melancong. Tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya sangat indah, diakui itu sangat indah Al-Quran itu, dan isinya luar biasa. Muhammad bisa cerita Nabi Adam, Hawa di sorga, kemudian melanggar undang-undang makan buah khuldi atas godaan setan, diusir. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, sekolah tidak. Muhammad bisa cerita Nabi Nuh, banjir topan yang selamat hanya 80 orang. Muhammad bisa cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabukadnezar tapi nggak mempan. Muhammad bisa cerita Nabi Musa yang tongkatnya ajaib. Muhammad bisa cerita Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit. Muhammad bisa cerita Nabi Yunus yang ditelan ikan. Dari mana Muhammad ini? Nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah melancong, nggak punya pengalaman, nggak punya aktif di LSM, nggak pernah jadi wartawan, nggak pernah jadi penyiar radio, tapi tiba-tiba bisa cerita semuanya itu. Orang Arab semuanya tercengang. Nah, di sini ada pro kontra. Masyarakat jahiliyah waktu itu hanya mengagungkan 3 orang, 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau penyanyi terkenal, ada pasar malam, di situ lomba nyanyi, lomba syair, namanya pasar ukaz. Kalau yang juara nanti syairnya
ditulis dan digantung di Ka'bah. Waktu itu budayanya begitu. Nah, Muhammad tuh ingin terkenal. Muhammad pengen terkenal. Maka Muhammad nyanyi. Quran maksudnya Quran, nyanyi. Muhammad pengen terkenal. Oleh karena itu Muhammad nyanyi terus, baca Quran maksudnya. Al-Quran menjawab tuduhan itu, wa ma 'allamnahus syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan qul ya kafirin wa ma 'allamnahu syi'r. Saya tidak ngajari Muhammad bersyair dan tidak layak Muhammad menjadi penyair. Quran jawab itu. Enggak benar tuduhan bahwa Muhammad itu penyair. Jadi masyarakat jahiliyah sangat-sangat mengagungkan penyair atau penyanyi. Ada orang sangat mengagungkan penyanyi, berarti masih jawab yang keras jawabnya, berarti masih ya. Senang penyanyi boleh, asal sedang-sedang saja. Jangan lihat dangdut sampai gak sholat isya, gak sholat subuh. Itu jahiliyah itu. Tanda-tanda masyarakat masih jahiliyah, sangat keterlaluan mencintai penyanyi. Ya. Yang kedua, masyarakat jahiliyah hanya mengagungkan kahin, dukun, kahanah, perdukunan. Muhammad tuh pengen terkenal, makanya dia baca mantra-mantra perdukunan itu. Quran maksudnya. Quran jawab, wa ma huwa bikahin. Muhammad bukan dukun. Quran yang jawab, Muhammad bukan dukun. Jadi kalau ada orang masih suka sering datang ke dukun, berarti masih kalau sowan kiai minta doa benar. Tapi kalau pulang dari sana bawa menyan, dibakar di pojok rumah, sesajen, itu dukun namanya. Jadi kalau datang ke kiai minta doa, saya mau maju wakil bupati, sih benar itu sih. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah sangat mengagungkan sahir, tukang santet. Muhammad itu yang dibaca sihir itu. Sihir dibaca Muhammad itu. Supaya terkenal dia itu. Quran menjawab, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan karangannya sendiri, bukan bikinannya Muhammad sendiri. Muhammad gak bisa bikin redaksi, tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mendatangi dukun santet agar membunuh tetangganya, berarti masih ada nggak kira-kira? Ya Allah, bilang aja nggak ada gitu, saya percaya. Jangan ya. Jangan. Sekali saja sampean mendatangi dukun ingin membunuh tetangganya atau lawannya lah, ibadah sampean 40 hari tidak diterima. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sholawatannya, sedekahnya 40 hari. Kalau sampean mencoba ingin menggunakan mantra-mantra yang untuk mencelakakan saingan atau musuhnya, itu 40 hari ibadahnya tidak diterima. Paham betul? Nah, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dengan sangat luar biasa. Beberapa orang menerima hidayah dari Al-Quran.
Salah satu orang itu namanya Umar bin Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu, mendengar adik kandungnya bernama Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah. Umar itu preman lah kira-kira. Marah. Apa-apa adik saya masuk Islam itu. Saya datangi rumahnya, masa tempelengin. Sampai di pintu rumah adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad. Artinya itu artinya, Taha, wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu membuat kamu cilaka, tapi Quran semata-mata peringatan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam jagat raya ini dari aras sampai ke ujung alam. Itu Umar mendengar bacaan itu ngelumpruk, lemes, keringet dingin. Yang tadi mau nempelengin adiknya, alah jangankan nempelengin, malah nggak ada tenaganya malah. Akhirnya Umar masuk ke rumahnya adiknya, ikut baca kertas yang dibaca adiknya itu. Setelah itu tanya, Aina Muhammad, di mana Muhammad sekarang? Di sana di jihad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu, Nabi sedang dengan para sahabat di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi membuka pintu, Umar masuk, langsung merangkul Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ini doanya Nabi Muhammad dikabulkan, yang selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Salah satunya saja masuk Islam, kuat Islam ini. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Hidayah turun pada Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, dari para sahabat-sahabat, rekan-rekan, mulai sekarang sholat ngaji di masjid, jangan takut ada saya. Ada yang gitu nggak? Ada yang gitu? Jangan takut ada saya. Ada nggak yang gitu? Barang siapa, kata Umar, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, silahkan lawan saya. Waduh, ya barang siapa ingin mati lah, nanti istrinya jadi janda tuh, anaknya jadi yatim. Ya, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Gak ada yang berani tuh satu kota Mekah. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada nggak? Ada ya? Masya Allah. Pak Camatnya. Jangan takut, ada saya. Gitu loh. Terus maju, ada saya. Gitu enggak? Itu namanya siap membentengi perjuangan Islam, risalah Islamiyah. Seperti Sayyidina Umar membentengi Rasulullah dan para sahabatnya. Dah. Langkah kedua, ini singkat saja ini. Kalau rinci sampai jam 4 nanti. Langkah kedua, setelah banyak orang masuk Islam sebab mendengarkan Al-Quran, langkah kedua, wa yuzakkihim. Masyarakat Arab yang jahiliyah, yang tidak ngerti nilai, tidak ngerti norma, tidak ngerti kepribadian, hidup tanpa aturan, setelah masuk Islam dibangun, dibentuk karakternya oleh Rasulullah SAW. Bahasa Arabnya tazkiyah.
tazkiyatun nafas. Apa? Nah, manusia itu mempunyai dua hawa nafsu. Berapa? Saya juga punya, sama semua punya. Satu nafsu ghadabiyah namanya. Nafsu apa? Datang dari rasa ambisi. Saya harus menang jadi bupati. Saya harus jadi ketua. Saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi imam. Saya harus jadi direktur. Saya harus jadi komandan. Namanya nafsu ghadabiyah. Kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati, jalan saya aspal semua, sekolah, rumah sakit gratis semuanya. Kok amin, bukan doa. Pengangguran saya angkat semua, saya bebaskan. Fakir miskin saya pikirkan lah, kira-kira saya programkan. Masjid-masjid saya beresin semuanya. Niatnya bagus ya tuh, bagus enggak? Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Bagus enggak? Maka kalau niatnya bagus, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya himmah. Apa namanya? Nah, manusia harus punya himmah, harus kuat himmahnya. Seorang menteri keuangan di Perancis, perempuan, Maria namanya, itu keturunan Maroko, waktu kecil Angol Nudus, sekarang jadi menteri keuangan di Perancis. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, waktu mudanya buruh, kuli, jadi Perdana Menteri 14 tahun, karena himmah semuanya itu. Ya nyun sewu, pejabat kita di atas, jenderal-jenderal banyak yang dari keluarga yang miskin tadinya. Nah, itu namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad Rasulullah SAW qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dzu himamin, orang yang punya himmah. Saya harus menang. Itu kanjeng Nabi itu. Untung bukan sampai kanjeng Nabi, udah sampai rong dina bubar Islam. Saya harus menang. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu himmahnya Nabi Muhammad. Saya Islam harus menang. Menang betul? Itu himmahnya Nabi Muhammad. Para sahabatnya sama. Wali Songo, Wali Sembilan, Sunan Gunung Jati, semuanya himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari membangun NU, NU harus besar. Besar betul? Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir, gak punya apa-apa, punya himmah. Punya apa? Nah, maka monggo panjenengan himmahnya harus besar. Siap? Nah, siap? Ayo ngomong bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Itu namanya himmah namanya. Muhammadun shadiqul aqwal wal kalim. Nabi Muhammad orang yang jujur, shadiq, sidik, tidak pernah bohong. Tidak pernah, sekalipun nggak pernah. Kalau Nabi Muhammad bohong sekali, Allah akan marah pada Nabi Muhammad.
Ada yang ngomong, yang wajib sidik jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib jujur itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi sifat sidik nomor 1 ini harus dimiliki para pejabat. Gara-gara hilang sifat sidik, minyak goreng hilang. Gara-gara hilang sifat sidik, 8 triliun Kominfo hilang. Gara-gara hilang sifat sidik, PT Timah kerugian 300 triliun. Kalau dibelikan kerupuk dapat berapa itu kira-kira? Itu asal sidik hilang, asal hilang sifat sidik. Ya saya pun maklum, kita nggak cari malaikat, cuma kita punya dosa lah. Mau aja nemen-nemen. Seorang pejabat niatnya baik, kok tergoda setan, ya belok lah. Itu mudah istighfar. Tapi kalau dari awal direncanakan, dari beberapa bulan sebelumnya direncanakan mau korupsi, kemudian korupsi, setan geleng-geleng kepala. Pinter banget orang ini katanya, saya aja nggak bisa itu. Jadi yang korupsi sudah direncanakan itu Syaikhus Syayatin, gurunya setan itu. Kalau setan bisa cuma apa? Yuwaswisufi. Kita mau benar digoda, niatnya dari awal benar maunya, di tengah-tengah digoda setan, ya meleset dikit-dikit lah, salah dikit-dikit. Tapi kalau kesalahan direncanakan, bikin proposalnya, bikin rencananya 6 bulan yang lalu, wah setan aja harus berguru itu. Saya nggak bisa bikin proposal, kata setan. Itu hawa nafsu namanya. Muhammadun sabitul mitsaq. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tidak pernah meleset kalau janji. Jangankan dengan sesama Islam, dengan orang Yahudi kalau janji tepat, dengan orang non Muslim kalau janji tepat. Ini betul nih saya ngomong. Percuma sholat 5 waktu, percuma haji tiap tahun, percuma umroh tiap minggu atau tiap bulan, kalau janji nggak pernah tepat, kalau ngomong bohong, dengan tetangga nggak akur, itu percuma tadi itu. Paham betul? Jangankan masalah negara, masalah keluarga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, gak jujur, suami. Kira-kira banyak mana yang tidak sidik, suami apa istri? Enggak, satu-satu. Saya tanya istri dulu ya. Ini dulu saya tanya. Banyak mana kira-kira yang tidak sidik, suami apa istri? Istri. Saya tanya ini. Banyak mana kira-kira tidak sidik, suami apa istri? Berarti dua-duanya nggak ada sidik ini. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya umat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Kira-kira orangnya baik enggak ya di sana? Coba, bukan agamanya apa ya? Enggak. Baik enggak ya? Oh, baik. Saya pernah ke sana, wudhu di masjid, dompetnya ketinggalan, 2 hari masih utuh. Aja sampai ke Walid. Kira-kira orang yang baik enggak ya? Waduh, hati-hati. Saumpama.
Ngati-hati maling kabeh ning aku. Saya pernah sholat di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada teman saya pinjam uang ngomongnya 2 minggu 2 tahun belum bayar. Saumpama. Namanya jatuh nggak itu? Jatuh. Oleh karena itu yang mengangkat nama derajat masyarakat akhlak bukan agama. Itu contoh kecil tadi, contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama itu, 100% Muslim. Satu orang pun nggak ada orang nggak Muslim di Afghanistan. Terdiri dari 7 suku, tapi sudah 24 tahun perang saudara. Paten-patenan, bom-boman, sama-sama Muslim, sama-sama warga Afghanistan, bahkan sama-sama ahli sunnah, madhabnya Hanafi, Tariqat Naqsyabandiyah. Bom meledak di jalan, di warung, di toko, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di acara Maulid Nabi, biasa itu bom meledak. Sekian puluh mati, sekian orang, 800 orang sholat Jumat mati, itu biasa. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, keluaran Al-Azhar Mesir, presidennya dibunuh. Kafir, antek Amerika, kata Taliban, dibunuh. Hafal Quran, kafir katanya, hafal Quran padahal. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, Islam semua, tapi seperti itu akhlaknya. Ingin tidak main ke sana? Jalannya ke sana bawa anak cucu, ingin nggak? Tapi sebaliknya, Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto agamanya namanya. Kalau di kita sini ya Darmo Gandul, Sabto Darmo, Kaharingan, Kapitayan, Badui Rosarang, Dayak Rosarang. Tapi akhlaknya tidak ada copet, tidak ada penjambret, tidak ada penodong, tidak ada calo, tidak ada orang bohong, tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang, nggak ngerti neraka itu apa, neraka itu malu. Saya dapat amanah kok korupsi, malu banget saya. Di ibu kota Tokyo segitu ramenya, tidak ada polisi jaga lalu lintas, supir bawa mobil semua tertib sendiri-sendiri, tidak ada puntung rokok satupun di jalan. Itu orang Jepang. Ya Allah, agamanya murah karu-karuan, tapi akhlaknya luar biasa. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan bahkan ribuan anak Jepang nonton. Selesai bubar, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, nggak ada sampah satu helai pun, plastik saja nggak ada. Semua sampahnya dibuang sendiri-sendiri di tempat tong sampah oleh mereka masing-masing. Itu namanya akhlakul karimah. Siap berakhlak seperti itu? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini Quran ini. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas, menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu, kalah alhamdulillah paham. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, jadi konglomerat, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, sawah kebun banyak, apalagi yang banyak.
Syahwat itu bukan hanya libido, kesenangan, senang makan enak, tidur enak, kemana-mana mobilnya bagus, enak, duitnya banyak, namanya syahwatiyah namanya. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola-musola yang miring-miring saya bangun. Anak-anak yang nggak mampu sekolah saya biayain. Ibu-ibu miskin yang nggak mampu memberesi rumahnya saya bereskan. Saya mboten niat itu. Saya mboten. Niatnya tujuannya apa? Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridha. Maka nafsu syahwatiyah itu ganti namanya, bukan nafsu namanya, azimah. Apa? Kalau tadi, sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil adhibil adhaimu. Makarim, adhaim, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Tidak boleh mundur. Kalau usaha, kalau bisnis, kalau kerja keras, tidak boleh malas. Malam bangun tahajud jam 3. Setelah tahajud baca Alif Lam Mim Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, istighfar 100, sholawat 1000, sholat subuh. Setelah subuh cari uang sampai duhur, sholat duhur, makan siang, cari uang sampai asar, sholat asar, cari uang sampai maghrib istirahat. Paham betul? Semuanya ibadah. Tahajud ibadah, baca Quran ibadah, sholat subuh ibadah, cari uang ya ibadah. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Orang kaya berarti. Sayyidina Utsman orang kaya. Sodakowe gandum diangkut dengan 700. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng nami niku, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Wali Kutub seorang sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Hasan Rifai, dan Syed Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Kurang terus mereka malah terziarah bulan yang kemarin. Suatu ketika ziarah teng kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, berangkat ke Mesir. Setelah nyampe di sana, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot namanya, Fustot, Kairo, miskin-miskin, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan gerbangnya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya loman. Sampean wali duduk, kaya tidak, loman tak pelit. Saya tahu ini paling-paling ashabul proposal ini. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali lihat ada orang bangun dari kuburan, besar tinggi orangnya. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, kropos. Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa itu? Tinggi besar tapi mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Oh, niku umatnya sampean yang rajin bikin proposal. Temenan. Yang rajin minta-minta, bahasa ini kita ngoten pun. Yang rajin suka minta-minta, bakal tangis kuburan, daging mukanya bolong. Ayo, Srob silakan. Ayo. Oleh karena itu Edward mandiri, siap? Kiai Wahab
diperintah oleh Ki Hasyim menyebarkan NU. Tahun 30-an loh, tahun 30 sampai tekani Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang, berdiri NU di Palembang. Menes, Pandeglang, Banten, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Menes. Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Abdul Hamid, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara, berdiri NU di Jakarta. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Usman. Lombok Tengah, tahun 30, tahun 30-an. Kayak apa kendaraannya, kayak apa suasananya. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Uang sendiri itu, uang sendiri. Itu namanya pejuang namanya. Kiai Wahab atas perintah Mbah Hasyim menyebarkan untuk ulama. Malah juga kita gedongan ketemu orang Kiai Said, Mbah Buyut kula ke Buntet, Kiai Abbas, ke Arjaunangun, Kiai Satori, ke Babakan, Kiai Amin. Itu Kiai Wahab ongkos biaya sendiri tanpa proposal. Kenapa? Karena kaya Kiai Wahab. Kau kaya. Bisnis, pedagang, orang Surabaya, lahir tabak beras, tapi orang Surabaya tinggalnya. Itu Kiai Wahab. Jadi kaya itu penting, kaya itu. Penting buatan kaya. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya masih kecil masih melarat, awas. Dan perintah Allah Bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat, dhi'afan. Ayo usahakan pada kita mati, anak cucu ngambil warisan yang cukup sejahtera, yang cukup banyak. Saya mati meninggalkan warisan yang sawah luas, uang banyak, sehingga anak cucu kita sejahtera. Quran perintahnya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya, melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Tambang yang ada di bumi, kekayaan bumi untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, tembaga, biji besi, emas, berlian, minyak, gas, uranium, timah, tarium. Itu untuk sampean wong soleh. Ternyata daftar 50 orang kaya, nomor 1 Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, Bank BCA. Duitnya 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anaknya Lim Swiliong. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Tegolati langka wong sugih arek solikin te Jumadi ta dulmanan. Ya Allah, dosa enggak itu? Dosa. Allah perintahkan agar kita umat Islam menguasai kekayaan alam ini. Walaqad katabna, saya wajibkan. Artinya gitu, saya wajibkan kekayaan alam semesta ini untuk saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Maka harus kaya. Harus apa? Jangan sampai kita minder, kecil hati
nggak punya muka kalau kita melarat, harus kaya, terutama kiai-kiainya, terutama harus kaya. Itu kiainya pakai jas, bahannya dormil semeter 13 juta, sepatunya Hermes 25 juta, ikat pinggangnya sabuk timange beli 7 juta, baju dalamnya Christian Dior gaya Laros 7 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, kacamata Cartier 45 juta, minyak wanginya Jo Malone, Hugo Boss atau apa? Louis Vuitton 7 juta, Bulgari 5 juta. Ya Allah, aja ngawe misik. Sandale Lili, sarungnya cap gajah duduk, tasnya Gucci minimal paling murah 75 juta paling murah. Kiai harus kaya, paham betul? Kalau kita lihat kiai-kiai di Dubai, kiai Maroko, kiai-kiai di Iran, ya Allah, mobilnya Cadillac, Caprice, BMW, kiai itu, ulamanya itu, makanya di restoran bintang 5, Masya Allah. Kiai kita bakso pinggir jalan. Aduh ya Allah. Kiai harus kaya, terutama kiainya, semua harus kaya semuanya. Orang kaya, orang miskin pasti masih mulia orang kaya. Orang kaya bisa haji tiap tahun, bisa umroh tiap bulan. Orang miskin nggak bisa. Orang kaya bisa ziarah Baghdad. Saya baru ziarah ke Baghdad, ziarah datang Sayyidina Ali Najaf, Sayyidina Husain Karbala, Imam Abu Hanifah, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daraqutni, Imam Al-Karhi, sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat Jabir bin Abdullah. Saya ziarah 4 hari di Baghdad. Orang kaya bisa kemana-mana, ke Turki, ziarah ke Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, sahabat Abu Al-Ansari, ke Mesir, dari Syafi'i, Sayyidina Husain, ke Maroko, Syekh Tijani, Syekh Abdul Salam bin Masyis, ke Aljazair, Syekh Abu Madden Al-Ghauth. Karena punya uang, kemana-mana bisa. Yang melarat ziarah kemana? Yang melarat ziarah kemana? Monggo, ayo kita semangat cari uang dengan tidak mengalahkan ibadah. Enggak, saya bukan, jangan salah paham, jangan salah paham. Sholat 5 waktu tetap dijaga, wiridan iya, tapi cari duit juga itu loh. Jangan salah paham, saya ngomong itu nanti dikira meremehkan ibadah. Enggak, sholat subuh, setelah sholat subuh berangkat cari uang gitu. Duhur sholat, leren istirahat dulu, makan, sholat duhur. Setelah selesai sholat, wiridan cari uang lagi. Paham betul? Nah, itulah kalau kita ingin membangun peradaban dan budaya yang berprestasi, orangnya taat ibadah, bertakwa, dan kaya-kaya. Rumahnya rata-rata 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova. Ya Allah, rata-rata pemasukannya 30 juta sebulan. Paham boten? Jadi kaya itu wajib, melarat itu sekali lagi, kaya melarat sama dengan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib kepada setiap orang Islam. Pinter wajib, bodoh paham boten? Pun itu namanya wawizaki namanya. Setelah tazkiyatun nafas, langkah ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah membangun masyarakat Arab yang jahiliyah, yang ummiyin, buta huruf. Setelah masuk Islam, setelah ada agama Islam, lahir ulama-ulama. Ya Allah, bayangkan, tadinya Arab tuh nggak ada beritanya, ada berita Romawi, Persia, Cina. Waktu itu dunia itu sejarah Cina, sejarah Romawi,
Sejarah Persia, Arab itu apa? Nggak ada apa-apanya. Setelah ada Islam, lahir ulama-ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Belum lagi ahli tafsir At-Tabari, Ar-Razi, Az-Zamakhsyari. Belum ahli ilmu nahwu, Imam Sibawayh, ahli balaghah, Amr bin Ubaid. Bukan hanya ilmu agama, dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacar orang Islam, Abu Bakar Ar-Razi. Dokter yang betul-betul meneliti penyakit manusia, terutama kolon apa kolon itu? Mah. Itu Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun. Orang pertama kali membuat kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan matematik aljabar Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah, yang menggagas angka 0. Tadinya nggak ada 0 tadinya. 10 itu X, 20 X-nya 2, 30 X-nya 3. Jadi kalau 100 X-nya 10, X itu 100. Seorang ulama namanya Yusuf Al-Khwarizmi menciptakan 0. 10, 10. 100, 100. 1000, 1000. Gampang nggak itu? Dulunya coba 10 itu X, 10 artinya. 20 X-nya 2, 30 X-nya 3, 100 X-nya 10, X itu 100. Betapa sulitnya itu. Oleh Yusuf Al-Khwarizmi dengan kecerdasannya menggagas 0, maka memudahkan matematik. Orang pertama kali menggagas ingin terbang Abbas bin Farnas. Orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, Al-Musiqal Kubra, tebal, The Book of Music. Tapi saya nggak bisa baca itu musik nggak balok-balok. Tapi pertama kali menggagas alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Walhasil abad kedua, 3, 4, 5 Hijriah, umat Islam memegang peradaban dunia. Kalau sekarang Amerika lah. Kalau sekarang Amerika, dulu Baghdad, negara paling maju itu, pusatnya ilmu, pusatnya peradaban. Waktu itu abad 2, 3, 4, 5 Khalifah Harun, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. Itu khalifahnya pegang waktu itu. Luar biasa Islam maju sekali. Lahir Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Paham boten? Nah, itu namanya wa yu'allimuhumul kitab. Tapi ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu tidak ada gunanya kalau tidak wal hikmah. Apa? Hatinya bersih, hatinya padang, hatinya bersih dari amrod qalbiyah, baru ada gunanya ilmu itu. Kalau hanya ilmu saja, belum ada, kurang gunanya, kurang. Tapi ilmu yang manfaat berguna kalau dibarengi dengan hati yang bersih. Ayo hati kita bersihkan dari muhlikat. Nomor 1, takabur, sombong. Nomor 2, hasud, dengki, iri. Nomor 3, adawah, permusuhan. Nomor 4, baghdha, kebencian. Su'udzon, ujub, riya, sum'ah. Wonten beri semua wonten. Hati harus bersih. Diisi dengan hal-hal yang munjiat, yang menyelamatkan. Taubat, wara', zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, tekaning ma'rifat. Namanya munjiat. Kalau takabur itu namanya muhlikat. Paham boten? Orang yang hatinya bersih akan mendapatkan nurun mubashir yakhdhifullah ala qalbi man yasha. Orang hatinya bersih akan mendapatkan bisikan dari Allah langsung. Contoh Gus Dur, contohnya Gus Dur.
Baru saja dioperasi, syaratnya kepalanya baru dioperasi. Di kamar kita tungguin pelan-pelan 5 orang. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu namanya, Menteri Koperasi Cakarwardaya, masih Pak Harto itu. Kita ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget. Gus Dur udah konslet ini. Yang ngasih tahu siapa? Siapa yang ngasih tahu Gus Dur mau jadi presiden? Manusia. Buku yang ngasih tahu, kitab. Enggak. Itu namanya nurun mubashir yakti wallah qalbi man yasha. Itu namanya hikmah. Paham boten? Suatu pagi jogging, olahraga, jalan-jalan. 7:30 mampir rumah saya. Ya 100 meter antara rumah saya dan Gus Dur itu. Minta minum air putih, minta roti tawar, duduk, AC saya buka, tidur ngorok. Ya capek kan habis jalan-jalan. 20 menit saya tungguin. Begitu bangun, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Yang ngasih tahu siapa itu coba? Pernah lagi, banyak kalau cerita Gus Dur kan, banyak banget. Pernah di Madinah, setelah sholat Isya, ngejak saya, ayo cari ulama, yuk cari ulama khawas, monggo. Saya tunjukkan ada kiai jenggotnya Jawa, lagi ngaji, kita setumpuk, muridnya banyak. Ini Gus, enggak, bukan. Cari lagi pojok ada orang lagi ya, lagi ngaji lagi ceramah, muridnya banyak yang sing rubung kata. Kita tumpuk jenggote dawa ini Gus betul. Anu Mesir dewekan sorbannya kecil saja, itu nggak usah gede-gede. Dewekan lagi nyekel tasbih, berhenti di situ Gus Dur. Niki saya. Terus saya kenalkan, assalamualaikum, ini namanya Abdurrahman Wahid, ketua umum organisasi Islam terbesar. Terus ada apa? Minta doa. Doa apa? Doa apa? Doa bagus. Yang minta selamat loh. Didoakan. Setelah doakan selesai, 5 menit lah. Orang ini cepat lari meninggalkan kita. Sambil sajadah diseret. Ngomong begini. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, apa dosaku sehingga engkau memberitahu kepada orang ini siapa saya. Jadi itu wali lagi sembunyi. Wali lagi nyamar ketangguhan Gus Dur. Badan intel nyamar, ayo sama intel ya. Padane. Jadi Gus Dur tahu mana yang wali, mana ulama, hanya jenggotnya dawa, gembrong-gembrong. Enggak, oleh Gus Dur enggak dianggap enggak. Udang-udang enggak dianggap enggak. Itulah Gus Dur. Bon. Pernah lagi seminar judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang, yang narasumber 4 orang, 2 Kristen 2 Muslim. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu. Kemudian yang Kristen Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datang terlambat dengan saya, duduk dulu di bawah. Yang 3 sudah bicara, duduk di bawah. Tidur, kemeringet, keluar keringet, tidur saking lali ya. Saking nyenyaknya tidur, ngorok malah. Begitu dipersilahkan naik, saya bangunkan. Tak tanya kenang, Gus, panjenengan Gus. Naik ke atas. Itu omongannya 3 orang dikomentari semua. Padahal semua orang tahu Gus Dur tadi tidur nyenyak. Itu hebatnya Gus Dur. Itu namanya sahibul hikam. Apa? Mudah-mudahan sikaikin. Sahabat Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil lagi surut, airnya nggak ada. Dulu sebelum agama Islam, kalau Sungai Nil surut berarti pertanda minta tumbal. Bahasa kita wadal, ya minta wadal. Yaitu gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung,
emas, dilempar ke sungai, nanti air datang ditelan air. Dulu sebelum Islam. Sekarang bagaimana? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir. Saya nggak butuh kamu. Dilempar ya, bawa ke Mesir ya, dilempar surat ini, dilempar ke Sungai Nil, datang air sampai hari ini nggak pernah surut. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Nyurati, Masya Allah. Ya banyak banget cerita-cerita Gus Dur yang sangat luar biasa, yang kita kadang malu dengan beliau. Tidak punya kartu kredit, nggak punya. Ada uang cash saja, nggak punya kartu BNI Mandiri, nggak punya. Tidak punya buku agenda acara, apal-apalan. Begini nih kayaknya, tanggal kene. Langkah catatan nggak ada, nggak kayak saya nyatet. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir nggak ada. Kalau udah masuk ke mobil tidur, pada supirnya kadang ngebut, nggak ada rasa khawatir. Itulah tawakalnya seorang yang namanya Gus Dur. Makanya begitu wafat luar biasa, yang mengantar dan yang ziarah sampai sekarang tidak pernah sepi. Malah katanya Mungkar Nakir belum nanya Gus Dur. Karena Mungkar Nakir tanya kalau sudah sepi. Beliau kan sepi. Kapan sepi apa Nakoni Abdurrahman kan jadi Mungkar Nakir ya? Beli sepi-sepi. Jadi sampai sekarang belum pernah ditanya Mungkar Nakir. Mudah-mudahan ala barakatillah masyarakat dan ibadillahi sholihin, ahli taqwa wal ibadah, berakhlak mulia dan sejahtera. Kulluhum agniya, kulluhum ulama, kulluhum min ibadillahi sholihin al-bashani bil jannah insyaallah. Tidak boleh putus asa, kita terus berusaha, baik perjuangan Nahdlatul Ulama maupun perjuangan prestasi apapun yang ingin kita capai, harus dengan perjuangan yang mati-matian, dengan himmah dan dengan tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi'qadal fariju bil qurab wa tuqdha bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adhi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wa an tar'ana wa auladana min ibadillahis salihin. Allahumma inna surabi maqa'idil izzi min arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa muzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil antus sahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballighal maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikal haramik wa bi ta'atika an masyatik wa fadlika amman siwak ya wasal maghfirah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yasubul su'anna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta
ولا سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فضل الجد منك الجد ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أكملنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين الفاتحة شكرا ودمتم في الخير بركة والنجاح والله البركة في الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.